Oke, baik, kita mulai ya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan kuliah kimia pangan terkait toksik pangan. Apa saja senyawa toksik pangan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah senyawa toksik yang berasal dari proses pengolahan. Apa saja? Nanti kita bahas senyawa ini ya. Selanjutnya adalah senyawa toksik yang berasal secara alami. Nah, ini senyawanya. Nah, apa sih itu sebenarnya senyawa toksik pangan? Ya, dalam kimia pangan, kita masih ingat ya, kalau kita belajar kimia pangan, itu secara umum kita bagi menjadi dua ya. Ada senyawa kimia gizi, ada senyawa kimia yang non gizi. Yang gizi itu yang sudah kita bahas sebelumnya ya, baik di materi UTS ya. Jadi ada yang gizi makro, ada yang gizi mikro. Untuk yang makro ada apa saja? Ingat ya, ada karbohidrat, protein, lemak ya. Untuk yang mikro ada vitamin dan mineral. Inilah yang disebut sebagai senyawa gizi. Nah, di luar ini itu termasuk non gizi. Nah, non gizi itu juga ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Artinya positif ini sama seperti gizi ya, dia itu punya efek yang bermanfaat bagi tubuh ya. Contohnya biasanya ini dikenal sebagai komponen bioaktif ya. Contoh yang terkenal misal adalah antioksidan dan sebagainya ya. Nanti ada penjelasannya khusus terkait senyawa non gizi yang sifatnya positif. Kalau yang negatif, nah ini dibagi menjadi dua secara umum ya. Ada yang dia anti gizi, ada juga yang bersifat toksin. Nah, inilah yang akan saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, fokus ke senyawa yang bersifat toksin. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa pada bahan pangan sebenarnya nggak harus dari bahan pangan ya, bisa juga pangan olahan ya, baik makanan, minuman ya. Itu secara umum dibagi secara kimianya ya, secara umum dibagi menjadi dua, ada yang termasuk zat gizi. Nah, di luar zat gizi ini termasuk yang non gizi. Ya, non gizi itu bisa dikenal sebagai senyawa bioaktif, senyawa toksin, atau senyawa anti gizi. Untuk bioaktif ini dia sifatnya positif atau bermanfaat ya. Contohnya seperti antioksidan atau senyawa yang dapat meningkatkan imunitas dan sebagainya. Sedangkan yang negatif ini dia sifatnya toksik atau beracun atau merugikan kesehatan ya. Oke, nah kalian harus tahu dulu istilah-istilah yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ada senyawa zat gizi, anti gizi, toksin, dan bioaktif. Nah, harus tahu bedanya ya. Nah, kalau gizi itu adalah substansi yang diperoleh dari makanan yang digunakan untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan tubuh. Ya, jadi di sini ada metabolisme khusus ya, metabolismenya ini jelas kalau untuk zat gizi. Sedangkan yang anti gizi ini adalah senyawa yang terdapat dalam beberapa bahan pangan mengganggu penyerapan zat gizi ya. Contohnya apa tadi di sini? Contohnya misal ada asam pitat dan sebagainya ya. Ini contohnya misal yang terdapat pada teh ya. Oke. Nah, sedangkan apa itu senyawa toksik? Senyawa toksik adalah senyawa yang baik secara alami atau diolah ya, sifatnya ini racun bagi manusia. Sedangkan kalau komponen bioaktif, senyawa yang mempunyai efek fisiologis dalam tubuh yang berpengaruh positif bagi kesehatan. Tadi apa contohnya ini? Contohnya adalah misal antioksidan ya, dan lain-lain. Oke, nah jadi dalam pertemuan kali ini saya bagi dua ya untuk senyawa toksin ini.
Ada yang berasal dari proses pengolahan, ada juga yang sifatnya toksin alami. Kita bahas yang pertama dulu ini. Nah, jadi makanan ini kan mengandung zat gizi ya, baik karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Akan tetapi pada saat dia diolah, ini kandungan gizinya selain berkurang, juga dapat menyebabkan timbulnya atau terbentuknya senyawa baru yang sifatnya toksik. Nah, apa saja? Pertama, ini nama senyawanya, golongannya ya, namanya adalah benzoapiren. Nah, ini struktur senyawanya. Nah, benzoapiren ini apa? Benzoapiren ini merupakan golongan poliaromatik hidrokarbon ya. Ini strukturnya. Ya, dia sifatnya toksik atau racun ya. Dihasilkan dari mana sih benzoapiren ini? Dihasilkan dari proses, ini ada dua, ada proses pirolisis, ada pirosintetik ya. Nah, disebabkan oleh apa? Nah, biasanya ini nih disebabkan oleh proses yang menggunakan suhu tinggi ya. Nah, kalau ada bahan pangan yang dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, nah bisa menyebabkan terjadinya pembentukan senyawa ini. Seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya pada proses yang dibakar-bakar ya. Contoh apa saja yang dibakar-bakar? Ya, pokoknya ada ikan bakar, ada ayam bakar, apalagi ada sate ya, dan lain-lain. Nah, ini rentan tercemar adanya pembentukan benzoapiren ya. Nah, kenapa bisa? Karena pada proses ini langsung kontak dengan api dan apa ya, dan di sini bisa menyebabkan senyawa zat gizinya itu menghasilkan benzoapiren karena suhunya yang sangat tinggi. Nah, ada dosis bahwa benzoapiren ini dapat menyebabkan toksin ya. Nah, ini bisa kalian baca ya. Nah, bagaimana cara mengurangi cemaran atau konsumsi benzoapiren? Nah, ini ya. Jadi pertama, mengurangi konsumsi makanan yang diolah dengan proses pengasapan, pembakaran, pemanggangan, dan lain-lain ya. Nah, intinya adalah jangan sampai makanan ini jadi gosong. Ya, jadi gosong ini ada yang namanya warna hitam. Nah, warna hitam ini sudah pasti mengandung senyawa ini yang sifatnya toksik, racun, karsinogen. Apa jangka panjangnya ya, kalau kita sering mengkonsumsi ini, jangka panjangnya bisa menyebabkan kanker ya. Nah, selain kita mengurangi ini, kita juga misalnya kita tetap makan ya, tapi dalam jumlah yang tidak banyak. Kita juga harus diimbangi dengan makanan lain ya, yaitu dengan memperbanyak makan buah dan sayur ya. Oke, terus untuk menghindari terbentuknya benzoapiren ini juga hindarilah kontak langsung dengan api ya. Jadi kayak proses pembakaran ya, pengasapan, sate dan sebagainya ya, itu yang langsung kontak dengan api, itu makanan itu langsung kontak dengan suhu yang sangat tinggi sehingga bisa menyebabkan terbentuknya senyawa ini ya. Ini ada beberapa penelitian terkait pembentukan benzoapiren pada makanan-makanan yang diproses menggunakan pembakaran atau pengasapan ya. Nah, di sini menurut penelitian bahwa makanan yang diproses secara pengasapan ini dapat menyebabkan terbentuknya ini benzoapiren ya.
Oke, selanjutnya senyawa yang dihasilkan dari proses pengolahan adalah 3-MCPD. Apa itu 3-MCPD? 3-MCPD itu adalah senyawa 3-monokloro 1,2 propanediol. Nah, senyawa ini merupakan senyawa yang dihasilkan dari adanya trigliserida. Apa itu trigliserida? Masih ingat ya, trigliserida ini merupakan komponen dari lemak atau minyak. Nah, jika lemak atau minyak ini terpapar ya, jadi dia bisa berinteraksi dengan ion klorida ya, dengan Cl, dia bisa menghasilkan senyawa ini namanya MCPD ya. Nah, biasanya dihasilkan pada apa? Biasanya dihasilkan kalau minyak atau lemak ini dipanaskan juga ya, dihasilkan dari proses pengolahan. Nah, ini adalah struktur dari MCPD ya. Oke, ini proses terbentuknya. Nah, jadi MCPD ini secara umum biasanya terbentuk akibat dari proses pembuatan minyak goreng ya. Jadi pada proses ini ya bisa dihasilkan senyawa MCPD. Ini ada beberapa penelitian, jadi kalian nanti baca terkait senyawa MCPD ini. Oke, ini ada batasan maksimum terkait paparan dari MCPD. Selanjutnya adalah akrilamida. Ya, akrilamida ini merupakan suatu senyawa toksin yang dihasilkan dari proses pengolahan yang sumbernya adalah karbohidrat dan protein. Ya. Nah, jadi akrilamid ini terbentuk dari apa? Reaksi gula pereduksi dan asam amino. Jika pada bahan pangan yang mengandung gula pereduksi dan asam amino terus dipanaskan, ini dapat berpotensi menghasilkan senyawa akrilamid. Nah, ini adalah struktur gula pereduksi. Ini adalah salah satu struktur senyawa asam amino. Nah, contoh asam aminonya yang dapat menghasilkan akrilamid adalah senyawa asparagin. Nah, jadi ini reaksi kimianya. Secara singkat reaksinya adalah jika asam amino, jadi asparagin ini adalah apa? Asam amino. Ya, asam amino. Asam amino ini komponen yang sederhana dari apa? Dari suatu protein ya. Jadi ada protein yang mengandung asam amino asparagin. Jika bereaksi dengan gula pereduksi ya, masih ingat ya, gula pereduksi itu biasanya dia mengandung gugus aldehida ya. Contohnya apa? Ya, contoh yang paling terkenal adalah glukosa ya. Oke, jadi kalau ada asam amino asparagin bereaksi dengan gula pereduksi terus dipanaskan ya pada suhu tinggi akan menghasilkan akrilamid. Nah, ini beberapa penelitian terkait akrilamid ya. Nah, akrilamid ini biasanya sering banyak dijumpai pada produk goreng ya. Nah, beberapa penelitian menjelaskan atau menemukan bahwa produk yang mengandung akrilamid ini dihasilkan dari contohnya misal kentang goreng ya. Ini kentang ya, ini dia punya gula pereduksi dan juga punya asam amino ya. Nah, jika dipanaskan melalui proses penggorengan, ini bisa membentuk akrilamid
ya. Jadi intinya adalah makanan yang bersumber karbohidrat dan protein kena panas bisa menghasilkan senyawa akrilamid, ya. Akrilamid ini juga efeknya sama ya, sifatnya toksin, karsinogen, dalam jangka panjang bisa menyebabkan kanker. Contoh lain apa? Ya, bisa misal contohnya nasi goreng dan sebagainya, itu juga berpotensi bisa menghasilkan senyawa akrilamid. Ya, oke, sampai di sini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, jadi saya ulangi ya. Jadi senyawa yang dihasilkan dari proses pengolahan, ya, yang saya jelaskan ini salah satunya ya adalah benzopiren, MCPD, akrilamid ya. Saya ulangi ya secara umum dulu bahwa benzoapiren ini merupakan senyawa yang dihasilkan dari produk yang dibakar atau asap. Contohnya ya ayam bakar, ikan bakar ya, sate dan lain-lain. Ikan asap ya. Oke, sedangkan MCPD ini dihasilkan dari produk yang mengandung lemak atau minyak. Ya, ini juga yang dipanaskan. Sedangkan akrilamid ini produk yang dihasilkan dari adanya gula reduksi atau karbohidrat dan asam amino asparagin atau protein. Ya, terus diapain? Dipanaskan. Contohnya apa? Misal contohnya pada kentang goreng. Ya, seperti itu. Oke, saya lanjut dulu ke materi berikutnya, yaitu senyawa toksin alami. Nah, kalau alami ini bedanya dengan yang tadi. Kalau tadi itu muncul kalau makanan itu diolah. Ya, diolah ada suhu tinggi. Ya, maka dapat muncul. Yang awalnya nggak ada, jadi ada. Yang awalnya dia zat gizinya berkurang, malah dia dapat menimbulkan senyawa baru yang sifatnya toksin, berbahaya. Nah, sedangkan ini adalah senyawa kimia yang emang sudah ada di pangan. Ya, jadi di pangan sendiri secara alami dia juga bisa menghasilkan senyawa toksin, maka disebut sebagai senyawa toksin alami. Nah, apa saja? Pertama adalah senyawa solanin. Nah, solanin ini merupakan senyawa yang banyak dijumpai pada kentang. Nah, umumnya terbanyak pada kulitnya. Biasanya yang warnanya hijau, ya. Ini adalah struktur dari solanin. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ada kentang yang warnanya kayak gini, ini banyak mengandung solanin, ya, yang sifatnya toksin. Seberapa banyak dia dapat meracuni ada kadarnya di sini ya. Oke, cepat saja. Selanjutnya ada asam sianida ya, atau HCN. Nah, HCN ini banyak dijumpai pada singkong. Ya, jadi kalau tidak diolah dengan baik, dicuci dan sebagainya, ya, kadar HCN pada singkongnya itu tinggi dan bisa juga menyebabkan keracunan ya. Biasanya banyak di kulitnya ya. Jadi kalau kita mengolah singkong nggak dikupas, itu HCN-nya itu tinggi ya, bisa menyebabkan keracunan. Ya, ini efeknya ya, gejala keracunannya bisa kalian baca sendiri. Ini ada juga penelitian terkait keracunan HCN pada singkong. Ya, selanjutnya ada yang namanya histamin. Ini adalah struktur dari histamin. Nah, histamin itu dihasilkan dari ikan. Ya, ikan kaya akan protein. Akan tetapi salah satu protein ikan ya
atau asam amino, ya, ada yang namanya histidin. Si histidin ini, ya, bisa berubah menjadi histamin. Nah, histamin inilah yang sifatnya toksin. Nah, akibat apa? Ya, tanpa diolah dia akan bisa berubah jadi histamin akibat ulah ini bakteri, ya, atau bakteri pembusuk. Nah, bagaimana proses pembentukan histamin? Kita lihat ini adalah struktur dari histidin. Apa itu histidin? Histidin itu adalah suatu asam amino. Asam amino itu penyusun dari protein, ya. Ikan sudah pasti kaya akan protein. Dia punya asam amino, salah satunya adalah histidin. Nah, kalau ikannya itu terkontaminasi oleh bakteri pembusuk, bakteri ini dapat menghasilkan enzim. Jadi ini adalah enzim yang dihasilkan dari bakteri. Ya, nama enzimnya adalah histidin dekarboksilase. Nah, akibat bakteri ini memproduksi enzim ini, histidin akan berubah menjadi ini. Namanya ini adalah histamin. Ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi histidin ini adalah asam amino yang terdapat pada ikan. Ya, asam amino merupakan suatu protein. Jadi ikan kaya protein asam amino histidin. Akibat adanya kontaminasi bakteri, bakteri ini memproduksi enzim. Enzimnya namanya histidin dekarboksilase. Histidin dekarboksilase ini merubah histidin jadi histamin. Nah, kalau udah jadi histamin ini sifatnya racun, ya, seperti itu. Ini contoh-contoh bakteri yang dapat menghasilkan histamin. Nah, ini proses-prosesnya ya, bisa dibaca sendiri. Ini juga ada penelitian terkait kandungan histamin ya dari ikan. Bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya yang terakhir adalah aflatoksin. Aflatoksin ini banyak dijumpai pada produk kacang-kacangan ya. Nah, aflatoksin ini dihasilkan dari apa? Dari golongan jamur ya, dari fungi Aspergillus ya. Oke. Nah, yang paling bahaya yang sifatnya racun ini adalah golongan aflatoksin B1. Nah, ini adalah struktur dari aflatoksin. Nah, yang paling sering dijumpai pada produk kacang-kacangan adalah ini, aflatoksin B1. Ini bisa dibaca sendiri, nanti bisa kita diskusikan ya. Oke, ini adalah penelitian terkait kandungan aflatoksin ya, pada produk kacang-kacangan ya. Oke, jadi inti dari senyawa racun alami pada pangan ya, jadi kalian harus tahu sumbernya ya. Jadi tadi ada apa saja? Ada solanin ya. Solanin ini terdapat pada kentang. Terus apa lagi tadi? Ada HCN, asam sianida. Ini di singkong. Terus apa lagi tadi? Ada histamin. Histamin pada ikan ya. Terus apa lagi? Ada aflatoksin. Ini produk-produk kacang-kacangan ya. Contohnya misal kacang tanah ya. Ini mengandung racun alami ini ya, tanpa diolah ya, ini bisa menghasilkan senyawa yang bersifat toksin ya, seperti itu. Dan harus ingat juga struktur kimianya ya, terus ciri-cirinya apa saja, berapa banyak dia yang mengkontaminasi sehingga dapat menyebabkan toksin. Ini gejala-gejala keracunannya juga harus dipahami, dan juga harus banyak baca penelitian terkait ya golongan racun alami ya. Oke,
silakan disimak, dipahami dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di sesi diskusi ya. Saya cukupkan dulu.